pengusaha start from zero, omong kosong bro. Dia tuh punya privilege duit, bokapnya pasti usaha. Atau kalau nggak berduit, pasti berpendidikan. Itu bukan from zero, lu punya privilege. Keluarga lu berpendidikan, keluarga lu kaya raya. Kalau lu lahir, circle keluarga lu udah enak, lu tuh udah privilege. Gue ingat pesan bokap gue di situ adalah, papa mama nggak punya apa-apa, uang pun nggak kaya. Jadi orang biasa gitu. Dan satu-satunya adalah kalau kamu mau diakui dari otak dan bicara. Dari situlah gue mati-matian untuk belajar habis-habisan, even gue nggak punya guru les. Bokap gue itu orang yang benar-benar menganggap bahwa pengusaha itu resikonya tinggi. Wajar, orang-orang bank itu pasti nganggap bahwa pengusaha itu risknya tinggi banget. Lu harusnya jadi nabung. Kalau gue punya duit ya gue puter. Kalau bokap gue punya duit di deposito. Dan dia itu mendukung gue bahwa harusnya kalau lu mau diakuin lu harus pakai seragam dokter. Dokter lu jalanin. Usaha lu tuh gak akan sekuat dokter. Itu debat terus. Akhirnya sampai pada cerita bokap gue bilang kayak gini ke gue. Lu tahu nggak? Papa pernah ketemu sama Pak Habibie nih untuk mewakili bank. Bener, beliau ketemu sama Pak Habibie tahun 99 mewakili Bank Indonesia. Dia bilang, gue ngakuin lu sebagai pengusaha kalau lu bisa ketemu presiden dari karya lu usaha. Gue ketemu Pak Jokowi di usia 26 pada waktu tahun 2017. Beliau ngakui setelah hampir benar-benar 10 tahun gue bergerak di industri kreatif, baru beliau ngakui gue respect sama lu. Disitulah bokap gue membuka mata, dan akhirnya untuk pertama kali di usia dia 60 tahun dia mencoba untuk usaha. Usaha pertama dia dagang ayam. Semua orang tuh punya kesuksesan sendiri, nggak ada yang salah jadi jomblo atau nggak ada yang salah orang nikah lama. Yang salah adalah stigma orang Indonesia bahwa umur 25 tuh harus nikah muda, umur 25 kalau nggak nikah tuh nggak laku. Terus kalau dokter harus kaya raya atau sukses jadi ASN. Menurut gue tuh yang salah, stigma itu harus diubah. Ketika lu jomblo, lu harusnya bersyukur. It means Allah itu ngasih kesempatan lu untuk membranding diri lu bahwa lu belum pantas. Makanya gue tuh selalu, sekarang kalau ada teman gue gak nikah umur 30, gue selalu bilang, men lu tuh santai aja kali. Allah tuh ngasih lu biar lu tuh settle, biar lu bisa melakukan apa yang lu seneng dulu. It means lu belum pantas. Suatu saat kalau lu pantas lu pasti dapet jodoh. Jadi gak usah khawatir lu umur 25 nikah. Dan gue akhirnya tahu bahwa, men nikah tuh gak perlu resepsi gede. Daripada lu resepsi 3.000 orang, beli miliaran demi image bahwa lu kaya raya, mending uangnya lu tabung buat anak-anak lu sekolah atau rumah, lu bisa honeymoon yang keren dan lu beli aset lu rumah lu sendiri. Pertama kali tato tuh gue buat adalah di kaki kanan. Yang kaki kanan ini itu piston. Gue langsung buat 2. Ini piston motor, yang ini adalah jantung. Ini it means gue anggap bahwa kaki gue gak boleh lelah untuk melangkah. Even gue udah sekarat pun, gue harus ingat bahwa ada jantung di kaki kiri dan ada piston motor di kaki kanan. Gue gak boleh lelah bro. Even gue udah dalam sekarat pun gue harus lihat ini. Terus kalau tato yang kedua tuh ada di bagian punggung. Itu gambar simbol apotek kan. Tapi gue kasih mata. Karena aku tahu bahwa orang yang paling suka menghancurkan lu adalah temen lu sendiri tapi dari belakang. Beware sama temen lu yang di belakang. Karena orang yang menghancurkan lu bukan kompetitor lu, bukan musuh lu. Malah akan orang terdekat lu sendiri. Karena mereka tahu aib lu. Jadi betul. Mereka bisa ngancurin lu, nusuk dari belakang. Apa yang lu tanam, apa yang lu tuai. Dan itulah gue dapet di 2 tahun terakhir di Jakarta. Jadi di Jakarta pure gue sendiri pak. Gue sendiri, nothing tulus, dianggap gembel. Gue gak ada orang Jaksel mau temenan sama gue. Karena gue gembel. Makan tuh di depan Kuningan City, depannya doang. Sekarang begitu gue punya pamor, gue punya popularitas, gue punya kendaraan, gue punya toko gue 18 di Jakarta. Orang rame-rame, Tirta tuh teman gue loh. Jadi akhirnya gue lihat yang naga ini adalah naga ini akan siap menerkam orang-orang yang fake people. Di sinilah gue bilang, kita tuh kayak gunung es. Semakin kita menua, circle kita semakin dikit. Allah tuh akan menemukan kita dengan orang-orang yang selaras dengan narasi kita. Lu tuh mau sukses banget tergantung diri lu. Kalau lu mau jadi bajingan, ya lu akan ketemu sesama bajingan. Karena itu yang lu pilih. Tapi kalau lu memilih untuk jalan yang niat lu membangun, ya lu akan ketemu circle yang membangun. That's the meaning bahwa sebenarnya rezeki dari Allah tuh menurutku bukan uang. Mintalah rezeki, kamu akan dikasih. Itu di Katolik, Bapak kami. Di Muslim mau diajari, mintalah maka kamu akan dikasih. Rezeki dari Allah tuh orang. Gimana lu bisa ketemu orang yang tepat, dan orang yang tepat ini akan ngarahin lu ke jalan yang emang diciptakan. Selalu ramah setiap ketemu orang. Itu kenapa follower gua sama gua tuh ikatannya kuat banget. Engagement gua sama follower gua kuat di 2019 karena siapa tahu follower gua jadi partner gua, dan siapa tahu gua bisa jadi pegawainya follower gua. Karena dunia tuh yin and yang doang. Lu kadang di atas, kadang lu bisa gembel. Gembel pun bisa jadi atas. Jadi lu gak boleh sombong kayak, wih men, gue punya apapun dulu. Karena akhirnya semua cowok hartanya tuh di anaknya. Lu mau punya Lambo, lu mau punya Ferrari, lu mau punya rumah apapun, lu akan merasa gagal kalau anak lu gagal. Semua orang itu selalu bicara membandingkan dengan kesuksesan. Kayak, gue pengen kayak Denny Sumargo, basket terkenal, ganteng, jadi model. Gue pengen kayak Dr. Tirta.
Tapi mereka lupa bahwa kekuatan terbesar dari seorang manusia itu adalah pikirannya sendiri. Itu yang mereka lupa. Kalau lu mau sukses ya jangan bandingin sama orang. Karena sepatu kita tidak sama. Jadi kalau lu mengambil sepatu gua, ya nggak akan sama. Orang bercita-cita, gue pengen kayak Nadiem Makarim. Ya lu lupa bro, Nadiem Makarim bapaknya keren. Dia juga jenius, dia udah takdirnya kayak gitu. Ya lu harus berjuang dengan cara lu sendiri. Dan jangan pernah mengeluh kalau lu nggak punya privilege apapun. It means emang lu ditakdirkan Allah berjuang dari minus. Dan emang sudah jalannya dan pasti ada maksudnya kenapa lu di situ. Dan gue baru sadar maksud itu di usia sekarang. Seandainya pada waktu itu nyokap bokap gue tidak meninggalkan gue sendiri, gue nggak akan sekeras ini. Dan gue akan dengan gampang dihancurkan dengan narasi, bacot lu, Cina lu, sota lu, anjing lu, dikata-katain aja gue akan diem aja. Men, gue udah pernah dinaras, gue udah pernah mati nyaris ditakar 98. Jadi teori-teori netizen ini biasa aja kok. Lu bisa respect sama orang kalau lu tahu struggle lu apa. Jadi jangan pernah bandingin kesuksesan orang. Dan kedua, jangan takut sama umur. Kesal banget sih kayak, lu harus kaya umur 25 cowok harus punya mobil, harus punya motor, harus punya cewek, terus harus punya ini, punya itu, harus punya usaha, punya duit, harus nikah. Ayolah. Hidup gak segampang itu bos. Kalau lu emang mampunya punya motor Astrea bekas atau Pitung bekas tapi gas, ya why not gitu loh. Kalau lu emang jomblo sampai umur 35, lu gak usah nyerah. Bisa jadi umur 36 lu nikah, umur 80 lu hidup. Tapi bisa jadi lu nikah umur 25, mati umur 40, bisa jadi. Jangan terburu-buru sama umur. Yang ketiga, lu buat semua yang mau nikah muda ya, lu percuma mau resepsi tinggi banget, nggak ada gunanya nyet. Lu kalau mau nikah aja bos, uang ditabung buat anak lu, kasihan ini tanah harganya mahal. Lu pikirin anak lu kalau punya rumah lu udah aman. Tapi kalau lu pengen image doang di pernikahan lu, dikenal keren di media sosial, faktanya berantakan tuh omong kosong. Gue iri banget sama temen gue yang Chinese, yang lahir bokapnya udah punya pabrik batu bara atau kelapa sawit, yang mereka udah jalannya hidup sampai 7 turunan. Sementara gue harus struggle dalam kondisi kayak gini, menghadapi pertarungan rasial, agama, drama nggak jelas. Dan ketika gue berusaha di posisi atas pun selalu ada yang remehin. Gue keselnya di situ kayak, kenapa lo nggak bisa respect sama mimpi orang sih? Kayak gue bermimpi pada waktu tahun 2006, gue jadi dokter diketawain anjing. Sekarang jadi dokter orang jilat semua. Lu gak usah buru-buru untuk lihat orang. Kayak misal temen lu kayak Raya, lu gak usah buru-buru. Lu harus imbang lah, ngibadah ngimbang, main imbang, belajar imbang. Lu belajar terus juga nggak ada gunanya bos, nggak ada bisa diaktifin. Tapi kalau main lu imbang juga, lu akan ketemu teman-teman main yang akan bisa ngebangun lu sih. Kasihlah sesama manusia, even itu musuh lu sendiri. Gue kayak gitu.